Saya mau invest saham, saya mau nabung saham. Perusahaan apa yang harus saya cari? Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala kita ketika kita ingin melakukan investasi. Ingat ya, di sini kita bicara invest, bukan trading. Invest adalah beli, simpan, lupakan, nikmati jangka panjang. Nikmati dividennya. Oke? Nah, di video ini saya akan jelaskan beberapa kriteria perusahaan yang layak untuk Anda invest. Dan invest di sini bukan invest momentum doang. Oh, tahun ini lagi bagus sektor oil misalnya, saya invest di sini. Tahun depan bagusnya sektor logam, saya pindah ke yang lain. Nggak seperti itu, teman-teman. Tapi di sini adalah kita bisa mengenyampingkan cycle dari industri dan kita bisa simpan terus perusahaannya. Kita udah beli sekarang, kita lupakan, kita nikmati dividen tahunannya misalnya. Atau teman-teman nabung saham, nggak usah pusing tiap bulan setiap beli, nggak usah terlalu dipusingin ini saham naik atau turun harganya, perusahaannya bagus atau enggak. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman memutuskan ini perusahaan layak invest atau enggak. Dan di video ini saya akan jelaskan 4 ciri-ciri perusahaan yang layak untuk investasi jangka panjang. Beli, merem, lupakan. Nah, yang pertama, teman-teman. Yang pertama di sini adalah teman-teman harus lihat pemegang saham. Utama di sini. Karena apa? Karena teman-teman harus ingat, di sini kita ketika beli saham, kita tidak membeli mayoritas. Teman-teman bahkan ada yang membeli cuma 1 lot, ada yang 10 lot, ada yang 100 lot, 1000 lot, 10.000 lot, 1 juta lot. Dan itu tidak menjadikan kita mayoritas. Oke? Ketika kita tidak mayoritas, kita tidak bisa mengatur perusahaan harus melakukan apa. Kita tidak bisa mendikte perusahaan bahwa tahun ini harus bagi dividen 2 kali lipat lebih besar dari yang tahun lalu. Nggak bisa. Karena di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, suara Anda akan dihitung sesuai lembar saham yang Anda miliki. Oke? Maka di sini penting bagi kita untuk tahu pemegang saham utama. Komitmen dia dalam menjalankan bisnis bagaimana? Track record dia di industri bagaimana? Apakah sering terjadi fraud dan lain sebagainya? Atau misalnya mereka fokus pada pemegang saham atau mereka fokus pada kalangan sendiri. Nah, itu teman-teman harus lihat seperti apa. Itu yang pertama. Kedua apa? Kedua adalah manajemen. Manajemennya seperti apa? Apakah manajemennya ini selalu komit dengan perkataan mereka? Setiap tahun ada perencanaan kinerja bisnis, ekspansi bisnis. Apakah setiap tahun itu juga mereka mampu mencapainya? Bagaimana mereka bereaksi terhadap masalah? Bagaimana mereka melihat peluang-peluang ada di depan mata? Bagaimana planning untuk ekspansinya dan lain sebagainya? Ini di manajemennya, teman-teman. Oke? Nah, pastikan ketika kita bicara investasi, kita harus mencari perusahaan yang di-manage dengan baik oleh para profesional yang kredibel dan kompeten. Oke? Tidak ada bisnis hebat yang terus berkembang, yang manajemennya itu payah. Semuanya pasti hebat. Dan satu hal di sini, ketika bicara manajemen, teman-teman bisa bandingkan dengan teman-teman membuka atau memulai bisnis Anda. Di sini saya bicara mengenai bisnisnya bisnis skala kecil, oke? Ketika teman-teman punya dana 500 juta atau 1 miliar, teman-teman ingin membuka bisnis, teman-teman harus punya partner kan? Punya rekan kerja, rekan usaha yang mampu dan kompeten di bidangnya. Teman-teman misalnya jago di keuangan, maka partner kita harus jago di bidang marketing, di bidang operation, di bidang HR dan lain sebagainya. Ketika kita beli 1 lot saham sebuah perusahaan, kita sudah otomatis mendapatkan ininya, sistemnya. Tanpa kita ada di perusahaan tersebut, mereka sudah bekerja untuk putar otak bagaimana cara agar laba perusahaan ini bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Untungnya apa buat mereka? Untungnya adalah mungkin bonus yang lebih besar, gaji yang tahun depan meningkat,
dan lain-lain. Oke? Nah, jadi kalau kita mau invest di dalam sebuah perusahaan, kita harus pastikan bahwa yang mengelola perusahaan adalah orang-orang terbaik di kelasnya. Itu poin nomor 2. Karena kita beli saham, kita numpang. Kita numpang sistem yang udah ada. Oke? Nomor 3. Nomor 3 baru nih teman-teman. Nomor 3, barulah laporan keuangan. Laporan keuangan. Kadang semua atau kebanyakan orang langsung loncat di nomor 3 tanpa tahu nomor 2 dan nomor 1. Dan yang lebih parah lagi, ketika bicara laporan keuangan, yang dilihat hanya PER, yang dilihat hanya PBV, yang dilihat hanya ROE, ROA, DER, dan lain-lain. Bukan ini. Bukan ini teman-teman, ini adalah hasil. Ketika bicara laporan keuangan, yang harus kita lihat adalah proyeksi. Proyeksi. Sekarang tahun 2020. Saya punya data laporan keuangan sebuah perusahaan dari 5 tahun yang lalu. Bagaimana caranya mengolah data 5 tahun ke belakang, kita mengambil sebuah kesimpulan. Dan kita bisa mengira-ngira bahwa untuk 5 tahun ke depan, ini perusahaan masih akan sama bagusnya seperti 5 tahun yang sudah berjalan. Itulah fungsi dari laporan keuangan. Jadi tidak bisa laporan keuangan hanya berhenti di PER, PBV, ROE, ROA, atau DER. Contohnya ya, ada yang lain, cuman contohnya seperti itu di sana. Jadi, laporan keuangan kita harusnya adalah proyeksi. Apakah dengan kondisi yang ada sekarang, dia bisa terus tumbuh, teman-teman. Harus terus tumbuh. Nah, untuk bisa melihat ini, maka kita harus lihat apa? Kita harus lihat, ini dia. Bisnis model. Bisnis model, teman-teman. Bisnis modelnya. Apakah dengan pencapaian yang sudah dia dapatkan selama ini, masih akan terus berlangsung hingga bertahun-tahun ke depan. Ini harus lihat bisnis modelnya. Jadi jangan sampai teman-teman membeli perusahaan. Membeli perusahaan yang sekarang aja produknya udah nggak terlalu diminatin orang. Membeli perusahaan yang produknya itu kalau untuk dijual tuh butuh diskon yang gede-gedean. Contohnya seperti itu. Membeli saham perusahaan yang produknya itu kompetisi udah sangat amat tinggi di pasar. Kita akan meragukan, teman-teman. Kita akan meragukan, 5 tahun lagi ini perusahaan masih akan sebagus ini enggak? Di sana. Ini bisnis model. Di sini. Dan kadang, bisnis model itu juga terkait dengan siapa? Dengan pemegang saham. Visi mereka seperti apa? Seperti itu. Nah, jadi, ini adalah 3 poin yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin melakukan investasi jangka panjang, mempercayakan uang kita, hasil kerja keras kita dalam sebuah perusahaan untuk bisa tumbuh, baik dari capital gain maupun dari dividen. Nah, satu hal terakhir, saya bicara mengenai dividen. Maka, dalam laporan keuangan perusahaan ini, dia sangat amat kita sarankan untuk investasi di perusahaan yang selalu bagi rutin bagi dividen. Di sini, teman-teman. Rutin bagi dividen. Karena di video sebelumnya, saya sempat menyampaikan bahwa yang kadang membuat investor itu setia menyimpan sebuah saham adalah dividennya. Nah, di sini ketika kita merencanakan untuk investasi jangka panjang, kita harus memastikan bahwa ini perusahaan selalu rutin bagi dividen. Kenapa? Karena dividen rutin itu adalah cermin keadilan. Kok keadilan? Dividen itu adalah fairness. Anda punya 1 lot, dapat dividen.
Punya 1000 lot, dapat dividen. Punya 1 juta lot, dapat dividen. Tinggal dikali lembar saham kita berapa. Oke? Kalau dia tidak pernah bagi dividen, maka tidak terlalu oke. Kenapa? Karena kita tidak menikmati perusahaan ini selain nanti dijual. Kalau kita menikmati saham investasi kita dengan nanti dijual, lama-lama kita kan jadi nggak punya perusahaannya. Apa namanya investasi untuk hal tersebut? Nggak bisa. Di situ. Nah, jadi kami sangat menganjurkan untuk selalu membagi dividen rutin, karena nanti dari dividen teman-teman bisa mendapatkan passive income, another source of income daripada hanya dari gaji, dari usaha toko, dari usaha bisnis, tapi ada yang lain. Dan nanti ketika nanti pensiun, teman-teman bisa nggak dapat pendapatan di pekerjaan teman-teman lagi karena udah pensiun, tapi dapatnya dari dividen. Dan harus diingat, dividen tahun sekarang 2020 akan berbeda dengan dividen tahun 2025, 2030. Kalau bisnis modelnya bagus, kalau pemegang sahamnya komit menjalankan bisnisnya dengan baik, plus manajemennya, dan terefleksi dari laporan keuangan yang bagus, dan selalu bagi dividen, maka dividen kita terima nanti 5 tahun, 10 tahun lagi akan berlipat-lipat daripada yang kita dapatkan sekarang. Mungkin teman-teman merasa ini dikit, tapi nanti itu akan sangat banyak. Oke, jadi teman-teman harus lihat di sini. Pertama, ketika kita mau investasi, kita harus lihat pemegang saham utamanya. Kredibilitasnya bagaimana? Track record-nya bagaimana? Kepentingan dia terhadap perusahaannya bagaimana? Apakah perusahaan yang kita beli adalah perusahaan receh buat dia? Atau perusahaan yang ini tulang punggung saya? Ini pertama. Kedua, manajemennya. Apakah manajemen bisa menjalankan operasional perusahaan dengan baik? Jadi pastikan manajemen haruslah orang yang the best in the industry di sana. Yang ketiga adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan nomor 3, teman-teman, bukan nomor 1. Nomor 3 di sini. Dari laporan keuangannya, ini akan sustain, tumbuh dari waktu ke waktu jika bisnis modelnya bagus. Dan bisnis model akan terus bagus kalau ada dukungan dari komitmen dari pemegang saham utama plus dari manajemennya. Dan yang terakhir, dari laporan keuangan ini kita harus lihat dia selalu bagi dividen rutin. Satu hal yang saya lupa, rutin dan proporsional. Maksudnya apa? Dividen payout ratio-nya stabil. Let's say tiap tahun dia selalu bagi 30%. Tahun depan laba naik, bagi 30%. Tahun berikutnya labanya makin naik, bagi 30%. Tapi sebaliknya, ketika labanya menurun, dia juga bagi 30%. Dengan demikian, bisnis ini dan investasi kita di bisnis perusahaan ini semakin predictable. Oke teman-teman, jadi inilah 3 poin yang paling dasar yang menjadi referensi kita semua untuk memilih perusahaan yang berkualitas, yang layak untuk investasi. Pastikan teman-teman perhatikan 3 hal ini. Teman-teman cari perusahaannya seperti apa, perusahaan yang mana, dan pada akhirnya tidak ada gunanya analisa tanpa action. Pastikan teman-teman lakukan action segera. Ketika teman-teman sudah menemukan perusahaannya, teman-teman bisa beli saham perusahaan tersebut baik dalam jumlah besar dalam satu waktu, lump sum investment, atau teman-teman cicil dari bulan ke bulan untuk membeli perusahaan tersebut yang lama-lama akan menjadi lebih besar dalam konsep nabung saham. Saya, Rio Rizaldi, terima kasih.